Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang operasi hitung campuran. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, ini sekarang operasi hitung campuran ya nak. Ada dua aturan dalam operasi hitung campuran. Yang pertama, dahulukan operasi perkalian, kemudian pembagian atau sebaliknya. Jadi perkalian pembagian itu sama kuat nak, bolak-balik sama aja, maksudnya begitu ya nak ya. Yang kedua, lanjutkan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Maksudnya setelah selesai operasi perkalian dan pembagiannya, kalau sudah selesai, sudah hilang, maka kamu lanjutkan dengan operasi dan penjumlahan dan pengurangan ya. Sebenarnya aturan ini ada yang lebih kuat dari perkalian dan pembagian. Apa itu yang lebih kuat dari perkalian dan pembagian? Yang lebih kuat dari perkalian dan pembagian adalah operasi dalam kurung ya. Contoh sebenarnya seperti ini, contoh misalkan ya. 2 dikali 5 ditambah min 3. Nah, walaupun ini adalah penjumlahan, ya walaupun ini adalah penjumlahan, karena dia berada di dalam kurung, maka dia menjadi lebih kuat daripada perkalian. Maksudnya gitu ya, Nak ya. Walaupun ini penjumlahan, karena berada di dalam kurung, yang tadi penjumlahan akan menjadi lebih kuat daripada perkalian. Jadi kamu nggak bisa kamu kalikan terlebih dahulu, walaupun ini kali lebih kuat dari jumlah, nggak bisa. Kenapa? Sudah menjadi lebih kuat karena ada dalam kurung. Kalau kamu kalikan 2 kali 5, 10, salah kamu ya, salah. Ini turunkan, 5 tambah min 3 hasilnya adalah 2, 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Begitu ya ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan bisa menjadi lebih kuat kalau dia berada di dalam kurung, bisa menjadi lebih kuat dari perkalian dan pembagian. Oke, kita ke contohnya nah ya, biar lebih paham lagi. Contoh soal. Hitunglah hasil operasi hitung campuran berikut ya, sesuai dengan persyaratan bahwa perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Kamu lihat ada 15 ditambah 13 kali 3. Apakah 15 ditambah 13 boleh? Nggak boleh, karena ada perkalian lebih kuat, sehingga harus 13 dikali 3 dulu. Jangan 15 tambah 13 dulu. Kalau kamu 15 ditambah 13 dulu, maka kamu akan salah menghitungnya, akan salah hasilnya, gitu nah ya. Jadi 15 ditambah 13 dikali 3, kamu nggak boleh mengerjakan 15 tambah 13 dulu. Kamu harus mengalihkan dulu. Kalau harus mengalihkan dulu, maka yang 15 saja bagaimana Pak? Yang 15 saja kamu turunkan ya nah ya. Baru kalikan 13 ya kali 3. Ingat, berlaku semua aturan penjumlahan plus dan min, berlaku semua pengurangan plus dan min, berlaku semua hukum perkalian dan pembagian plus dan min, berlaku tuh nak. Positif kali positif dalam perkalian ya. Hasilnya apa? Hasilnya positif ya nak. 13 kali 3 hasilnya 39. Sehingga 15 ditambah 39 jadinya 54 ya nak ya. Sama ini lagi. Yang B, 8 kali 5 ditambah 16 dibagi negatif 2 ya. Kamu harus lebih kuat mana? Oh, 8 kali 5 nya lebih kuat Pak ya. 16 bagi negatif 2 lebih kuat Pak daripada penjumlahannya. Oke, kita kerjakan dulu ya. Berarti yang ini dulu nih yang harus kita selesaikan. 8 kali 5 sama-sama positif, hasilnya tetap positif. Sekarang yang ini nih ya, ini 16 nya positif, 2 nya negatif. Positif dibagi negatif, apa tandanya? Sudah belajar kemarin. Ketika lain jenis dibagi, maka hasilnya adalah negatif. Baru bagi angkanya. 16 dibagi 2 berapa? 8 ya. Ini positif, ini negatif, berarti kurangkan. 40 kurang 8 berapa? 32. Banyakan mana? Positifnya apa negatifnya? Banyakan positifnya, maka hasilnya positif. Gitu ya nak. Lanjut ke C ya, nomor 3. Biar lebih paham lagi ya. Sudah, C, 29 dikurang 72 dibagi 6 ditambah 8 kali 9. Kalau kamu kurang dulu 29 dikurang 72, salah. Karena ada operasi pembagian dan perkalian yang lebih kuat. Maka kamu harus dahulukan yang pembagian dan perkaliannya. Ini dulu ya. Oke, berarti yang nggak didahulukan gimana? Ya turunkan, karena kan ini nggak bisa. Ya turunkan, yang belum dikerjakan turunkan saja. Oke, sekarang 72 nya tandanya apa? Negatif.
6 tandanya apa? Positif. Negatif bagi positif, hasilnya lain jenis, negatif. 72 dibagi 6 berapa? 12. Gitu ya nak ya. Nah sekarang ini 8 kali 9. 8 tandanya apa? Positif. 9 tandanya apa? Positif. Karena sama-sama positif, maka hasilnya jadi positif. Kalikan angkanya, 8 kali 9, 72. Sudah nggak ada ya nak operasi pembagian dan perkaliannya. Kalau sudah nggak ada, kita ke pengurangannya. Kalau pengurangannya sama aja ya, dari depan terlebih dahulu. Nih 29 positif, 12 negatif. Positif sama negatif karena berbeda tanda, maka kurangkan angkanya. 29 kurang 12, 17. Banyakkan positifnya negatifnya, banyakkan positifnya, maka hasilnya positif. 17 ditambah 72 hasilnya berapa? 89. Gitu nah ya operasi campuran. Sekarang kita ke materi selanjutnya nak. Sekarang materi kelipatan dan kelipatan persekutuan. Ya nak ya. Seperti itu. Tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut. Dengan cara apa? Dengan cara kelipatan loh ya, bukan faktorisasi prima. Pertama dengan cara kelipatan dulu. Ya, baru cari KPK-nya dengan cara kelipatan. Inilah materinya kelipatan dan kelipatan persekutuan. Artinya mencari KPK dengan menggunakan kelipatan. Oke, kalau begitu kelipatan 2 kita pakai ya nah ya. Kelipatan 2 berarti tambahin 2 terus. Habis 2 berapa? 4 ya. 6, 8, 10, 12, terus 14, 16, 18, 20 gitu ya. Yang 6 sekarang 6, 12, 18, 24. Terus ini nggak terbatas nih. Nggak terbatas. Ya. Dicari yang sama dulu dari sini. Mana yang sama? 6 sama ya. Saya tandain 6 sama. Mana lagi 12 sama ya? 12 sama tuh. Nanti banyak nih angka yang sama. Cuman dia maunya KPK. Ya. Dia maunya KPK. KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Mana yang terkecil? Yang terkecil adalah angka 6. Jadi KPK-nya antara 2 dan 6 adalah 6. Gitu ya, Nah ya. Jadi bukan 12 yang diambil. Kalau diambil 12-nya ya salah. Kan nyari yang paling kecil. Yang paling kecil angka 2 dan 6 sama di angka 6. Jadi sama dia ketika sama di 6 dia sama. Jadi KPK-nya 6. Gitu nah ya. Kalau KPK-nya 2 dan 6. Sekarang biar paham kita masuk ke contoh B lagi ya. KPK dari 3, 5 dan 6 sekarang ya. Sama juga 3, 5, 6. 6, 9, 12. Terus nih nak, nggak terbatas ini nak. Ya. Terus panjang. Ini tambahin 5 terus berarti nak. Ya. Udah, kalau sudah kita cari yang sama. Mana yang sama? 15. Sama ya nak? 15 nggak sama ya? 15 nggak sama ya? 30 ya nak, 30 yang sama ya, 30 yang sama ya. Ya sudah, karena yang paling kecil adalah 30, maka KPK-nya dari 3, 5 dan 6 adalah 30. Paham ya nak ya? Untuk KPK ini, KPK dengan menggunakan cara kelipatan. Terus kita ke materi selanjutnya. Faktor dan faktor persekutuan. Jadi kita mencari faktor persekutuan terbesar ya. Tapi dengan menggunakan faktor, bukan dengan faktorisasi prima ya, bukan dengan pohon faktor ya, belum ke situ. Tapi kita menggunakan faktor. Ya sudah, kita cari faktor 16 ya. Kalau mencari faktor 16 kan gini.
angka berapa yang dikalikan angka berapa yang hasilnya 16. Mulai dari 1 dikali 16 hasilnya 16. 2 ada nggak? Ada. 2 kali 8 hasilnya 16. 3 nggak ada. 4 kali 4. Nah, berarti faktor 16 adalah 1, 2, 4, 8, 16. Ini ya, 1, 2, 4, 8, 16. Sekarang faktor 18. Kita cari ya nak. 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Ini ya, 4 nggak ada udah. Berarti faktor 18 adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 9, 18. 6, 9, 18. Itu faktornya dengan cara faktor. Tapi suruh mencari faktor persekutuan terbesar. Ya sudah, cari angka yang sama, yang paling besar. Yang sama yang mana? Ada 1 kecil. Nah 2 nih, ya 2. Sehingga FPB-nya ya, FPB-nya adalah 2 karena yang sama besarnya adalah angka 2 ketimbang daripada 1, gitu ya. Terus biar lebih paham lagi, kita ke contoh soal lagi ya nak ya. Cari FPB dengan cara faktor persekutuan. Kita bagi ya nak, 12 ya. Untuk 12 tapi 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Itu ya. 12. 18 sekarang kita cari. 1 kali 2 kali 9 ya. 3 kali 6. Itu ya. 24 sekarang. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali. Nah, sehingga faktornya untuk 12 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 6, 12 6, 12 ya. Untuk 18 1, 2, 3, 6 9, 18. Untuk 24 1, 2, 3, 4 6, 8 12, 24. Nah, kita mencari FPB ya. FPB, cari yang besar. Mana? 1 sama tapi masih kecil. 2 sama masih kecil. 3 sama masih kecil ya. Mana lagi yang paling besar? 6. Kalau 4 di sini nggak ada, tapi di sini ada. Itu bukan FPB namanya ya. Dia harus sama semua. Kalau ada 3 angka maka harus sama semua kalau FPB. Ya, 6. Tuh. 6 sama. Ada ya? Nggak ada ya, nggak ada lagi. Jadi FPB-nya adalah 6. Begitu ya nak. Itu kalau mencari FPB dengan menggunakan cara faktor. Sekarang kita ke materi terakhir. Oke, sekarang materi terakhir KPK dan FPB dengan faktorisasi prima. Nah, kemarin kalau tadi kan KPK-nya dengan kelipatan, FPB-nya hanya dengan pemaktoran. Sekarang KPK sama FPB dengan cara faktorisasi prima. Syaratnya apa? 2. Untuk KPK diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang berbeda. Ya. Jadi dikalikan semua dari faktor-faktor prima yang berbeda dengan mengambil pangkat tertinggi untuk faktor yang sama. Jadi cari angka yang sama, pangkatnya yang besar dikalikan dengan angka yang lain. Maksudnya begitu ya nak ya. Sedangkan FPB diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi kalau FPB cari angka yang sama, pilih pangkatnya yang kecil, tapi enggak dikalikan dengan angka yang lain, dengan faktor-faktor yang lain, enggak ya. Kalau KPK dikalikan dengan faktor-faktor yang lain. Kalau FPB tidak dikalikan dengan angka-angka yang lain, tidak boleh. Hanya angka yang sama, pangkat yang kecil. FPB, gitu ya. Biar lebih paham, kita ke contoh soal. Tentukan KPK FPB dari 24 dan 32. Cari ya, 24 dulu ya. Dengan pohon faktor, kan faktorisasi prima. 2 dengan 12. 2 dibagi 12 tadi ya. Nah, jadi bagi 2 dulu. Kalau nggak bisa dibagi 2, bagi 3. Ya, karena ini bisa dibagi 2, udah bagi 2 terus. 24 bagi 2, ya 12. 12 bagi 2, ya 6. Terus 6-nya bagi 2 jadi 3 ya. Sehingga
Untuk 24, bentar. Bus 24 32 dulu ya. 32 bagi 2 dulu bisa nggak? Oh bisa, 16. Bagi 2 lagi berarti 16 lah. Jadilah 8 bagi 2 lagi jadi 4. Bagi 2 lagi jadi 2. Ini yang maksud dengan faktorisasi prima ya. Tuh. Faktorisasi prima. Kalau 6 12 bukan faktorisasi prima ya, masih bisa dibagi. Kalau ini udah 4 masih bisa dibagi. Kalau ini faktorisasi prima itu artinya sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Sehingga 24 itu aja 1 2 3. Berarti 2-nya ada 3 kali. Dikali berapa? Dikali 3. 32-nya ada berapa? 32-nya 1 2 3 4 5. Berarti 2-nya ada 5 kali. Kalau KPK cari angka yang sama. Angka yang sama yang mana? Angka 2 kan? Pangkat yang besar. Pangkat yang besar yang mana? Yang tinggi. Yang 5 kan? Pangkat 5 kan? Dikali dengan angka yang lain. Angka yang lain yang mana? Angka 3. Angka yang lain itu maksudnya angkanya walaupun nggak sama kayak tetap dimasukkan. Tetap dipakai walaupun nggak sama. Sehingga hasilnya 2 pangkat 5 itu berapa? Kan 2-nya berulang sebanyak 5 kali kan? Kalau 2 pangkat 5 itu. Maksudnya ya? Gitu ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga 2 pangkat 5 itu adalah 32 dikali 3. Hasilnya berapa? 96. Jadi KPK-nya adalah 96. Gimana kalau FPB? FPB cari yang sama. Yang sama berapa? Angka 2. Faktornya 2 yang sama. Pangkatnya yang kecil yang mana? Yang ini 2 pangkat 3. Ya sudah, selesai. Tidak boleh dikalikan dengan angka yang lain. Nggak boleh. FPB-nya kalau ada angka 3 nggak boleh dikalikan. Udah yang sama aja. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. 2-nya berulang sebanyak pangkatnya. Pangkatnya 3, maka 2-nya berulang sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 maka jadi 8. Gitu ya nak? KPK dan FPB. Contoh 2 biar lebih paham lagi. Itu kan KPK dan FPB dari 16, 48 dan 72. Kita cari ya faktornya ya. Dengan pohon faktor ya. 16 bagi 2 bisa 8. Bagi 2 bisa 4. Bagi 2 bisa 2. 48 sekarang. 48 bagi 2 bisa 24. 24 bagi 2 bisa 12 gitu ya. 12 bagi 2 bisa 6. 6 bagi 2 bisa 3. 72 bagi 2 bisa 36. 36 bagi 2 bisa 18. Bagi 2 bisa 9. Bagi 2 nggak bisa, berarti bagi 3. Sehingga untuk 16 faktornya 1, 2, 3, 4. Maka 2 pangkat 4. Untuk 48 faktornya 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4. Dikali 3. Dikali 3. 72. Faktornya 1, 2, 3. 2 pangkat 3. Dikali 2. 3 pangkat 2. KPK-nya cari faktor yang sama. Faktor yang sama yang mana? Faktor 2. Pangkatnya yang besar. Pangkat yang besar mana? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Ya nah ya? 2 pangkat 4. Dikali dengan angka atau faktor-faktor yang lain. Ada angka 3. Pilih pangkatnya yang besar. Yaitu 3 pangkat 2. Jadi sehingga 2 pangkat 4 berarti 2-nya berulang sebanyak 4 kali. Dikali 3 pangkat 2 berulang 3-nya sebanyak 2 kali. Hasilnya berapa? 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 6 16 ya. Berarti 16 dikali 9. Berapa 16 dikali 9? Ini 4, 5, 144. Maka dia akan sama di 144 KPK. FPB-nya bagaimana? FPB-nya angka yang sama 2. Pangkatnya yang kecil 2 pangkat 3. Udah selesai sampai situ. Tuh Pak, 3-nya kan ada yang sama Pak.
Iya, samanya di faktor 48 sama di 72. Tapi kan di 16 nggak ada. Karena di 16 tidak ada faktor 3 ya kan? Faktor 3, maka tidak boleh. Ya, kalau kamu masukkan 3 sini, ngambil 3 di sini salah ya, Nak ya. Salah kamu. Kecuali di sini ada angka 3 lagi. Karena di 16 tidak ada faktor 3. Faktor 3 cuma ada di 4872. Kalau FPB begitu, harus sama semua, ya. Sehingga 2 pangkat 3, 2-nya ada 3 kali. Hasilnya berapa? 8. Contoh 2. Contoh 3 sekarang. Soal cerita. Soal nomor 3. Dewi mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali. Bayu setiap 4 hari sekali. Sedangkan Sinta 6 hari sekali. Jika pada tanggal 29 Juli mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi berikutnya. Ini ciri contoh soal KPK ya, Nak. Karena dia kapan lagi ketemunya bersama-sama. Dari pertanyaannya, inti cerita dari soal ini. Ini contoh soal KPK ya, Nak. Jadi KPK dari 3, 4, dan 6. Ya, kita jawab soal ini 3, 4, dan 6 ya. KPK 3, 4, dan 6. Terserah mau pakai kelipatan, mau pakai faktorisasi prima, terserah. Kalau saya melihat ini kasusnya, kalau angkanya kecil saya pakai kelipatan. Tapi kalau angkanya besar saya pakai faktorisasi prima. Seperti 72, 128, kan itu besar itu angkanya. Saya pakai faktorisasi prima. Tapi kalau angka kecil begini saya pakai kelipatan. Saya gunakan kelipatan saja ya. Saya gunakan kelipatan saja. 3 berarti 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. 6, 12, 18, dan seterusnya. Gitu ya. Mana yang sama? Oh, ini yang sama. Oh, ini yang sama. Oh, ini yang sama. 12. Sehingga KPK-nya ya, KPK-nya adalah 12. Gitu ya. KPK-nya adalah 12. Kalau mau pakai itu faktorisasi prima ya bisa aja 3, ya tetap 3 ya, nggak ada. Kalau 4 bisa. 4 berapa? 2 kali 2, sehingga 4 itu adalah 2 pangkat 2. Kalau 6 itu berarti 2 kali 3 ya, Nak. Berarti 6 adalah 2 kali 3. KPK-nya berapa? KPK-nya yang sama mana? 2 pangkat 2. Pilih pangkat yang besar, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali, mana lagi yang sama? 3. Udah ya, 3. Sehingga 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Tuh, ketemunya sama aja kan? Hasilnya sama aja. Terserah, kamu mau pakai kelipatan boleh, pakai faktorisasi prima juga boleh. Lihat, dia tanggal 29 Juli, Nak. 29 Juli. Ya, sedangkan 29 Juli itu kalau dalam kalender ada 31 hari kalau bulan Juli. Ya, jadi bulan Juli itu kalau kamu lihat kalender ada 31 hari. Nah, sedangkan berarti ditambah 12 ya, Nah ya. 29 Juli gitu ya. 29 Juli ditambah 12 hari. Berarti dia 31 hari kan? Berarti diambil 2 dulu supaya habis bulan Julinya. Karena kan karena bulan Juli itu sampai 31. Maka diambil 2 dulu. Jadi habis. Sehingga sisanya berapa jadinya? Ya, sisanya 10 kan? Jadi 10 Agustus. Dia akan berjumpa kembali bersama-sama. Paham ya? Contoh soal terakhir sekarang. Tersedia 96 buku, 72 pensil, dan 128 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Nah, ini mau dibagi-bagi sama rata. Soal seperti ini adalah contoh soal FPB. Ya, karena angkanya besar-besar, mau nggak mau, saya nggak bisa pakai faktor. Saya harus pakai pohon faktor. Ya, faktorisasi prima supaya lebih mudah. Karena angkanya besar-besar. 72. Ya, 72 berarti bagi 2, 36 ya.
Bagi 2 lagi 18. Bagi 2 lagi 9. Bagi 3 72. 96. Sekarang bagi 2 48. Bagi 2 24. Bagi 2 12. Bagi 2 6. Bagi 2 3. Sekarang 128. Bagi 2 64. Bagi 2 32. Bagi 2 16. Bagi 2 8. Bagi 2 4. Bagi 2 2. Kena bagi 2 2. Sehingga 72. Saya hapus ya. 72. 72. Itu kena 1 2 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3-nya pangkat 2. 3-nya pangkat 2. Untuk 96 1 2 3 4 5. Berarti 2 pangkat 5 dikali 3. Untuk 128 maka ya 1 2 3 4 5 6 7. 2 pangkat 7. Sehingga FPB nya cari yang sama, pangkat yang kecil. Berarti 2 pangkat 3 ya nak. 2 pangkat 3. Ini sama, tapi di 128 tidak ada faktor 3, maka tidak bisa diambil kalau FPB ya. Jadi FPB nya yang harus sama ketiga-tiganya. Ada di 72, ada di 96, ada di 128. Yaitu adalah faktor 2. Sedangkan 3 tidak ada. Sehingga FPB nya 2 kali 2 kali 2. Hasilnya berapa? 8. Masing-masing 8. Paham ya nak ya? Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.